Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya. Kali ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan tentang hukum perusahaan. Pertama, membahas tentang bab Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Cipta Kerja. Pertanyaannya, perbedaan perseroan terbatas dan Undang-Undang Cipta Kerja sebelum dan sesudah direvisi. Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah menimbulkan pro dan kontra. Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah peraturan yang sudah berlaku sebelumnya, kemudian beberapa pasal yaitu dipangkas atau juga bisa diubah atau tidak juga sama sekali, supaya tujuan utamanya adalah agar lebih menjadi komprehensif dan sederhana. Yang totalnya setelah dipangkas beberapa pasal yang diubah dalam 15 bab dalam Omnibus Law yang berisi 174 pasal di dalamnya. Dan regulasi ini setidaknya mengatur 10 aspek penting, tapi ada salah satu yang paling kontroversial, yaitu aspek atau klaster ketenagakerjaan. Klaster ketenagakerjaan ini merupakan gabungan dari 3 aturan sekaligus. Salah satunya adalah aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang sebelumnya sudah diatur. Penjelasan tentang klaster ketenagakerjaan ini bisa Anda temukan dalam bab 4 Undang-Undang Cipta Kerja di bagian kedua. Aspek pertama mengenai tentang status badan hukum dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ketentuan tersebut dalam pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Dalam ketentuan UUD, status badan hukum PT dapat diperoleh setelah melakukan pendaftaran kepada menteri, sehingga tidak perlu menunggu keputusan dari menteri seperti yang diatur dalam UU PT. Ketentuan pada pasal 7 ayat 4 menjelaskan bahwa memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Dari ketentuan itu, status badan hukum PT baru diperoleh setelah adanya keputusan dari menteri. Poin kedua tentang perseroan UMK didirikan oleh satu orang dalam ketentuan pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja. Terdapat pengusutan bagi perseroan yang memenuhi kriteria usaha mitra dan kecil atau UMK dapat mendirikan PT hanya dengan satu orang saja pendirinya, tidak memerlukan anggaran dasar cukup. Pertanyaan pendirian perseroan yang disahkan secara elektronik oleh Menteri Hukum dari HAM. Jika sebelumnya di UU Perseroan Terbatas, ketentuan dalam undang-undang terkait pendirian PT mensyaratkan pendirian PT wajib dilakukan oleh 2 orang atau lebih, mengingat PT merupakan asosiasi modal di mana nantinya tiap-tiap pendiri PT wajib mengambil bagian saham dan saat PT didirikan. Poin selanjutnya tentang modal dasar ketentuan. Menurut pasal 32 ayat 1 UU PT yang memberikan batasan minimal modal dasar PT paling sedikit 50 juta rupiah. Sedangkan tentang ketentuan itu diubah dalam pasal 109 angka 3 UU Cipta Kerja mencatatkan bahwa PT wajib memiliki modal dasar perseroan. Dari besaran modal dasar perseroan tersebut ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan, sehingga dalam UU Cipta Kerja tidak memberikan batasan minimal modal dasar PT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PT. Dan poin terakhir tentang pengesampingan kewajiban PT yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Menurut pasal 7 ayat 7 UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi 1 orang perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, atau perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang pasar modal.
Ketentuan tersebut diubah dalam pasal 109 angka 2 UU Ciptaker menyatakan bahwa kewajiban mendirikan PT oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, perseroan yang mengolah bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan undang-undang tentang pasar modal atau perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Jadi ini hanya beberapa poin ya yang bisa saya bahas, karena kalau dibedah secara mendetail itu sangat panjang, dan ini hanya khusus klaster ketenagakerjaan saja. Sementara tadi saya sampaikan bahwa ada 10 aspek yang dibahas dalam Undang Cipta Kerja. Memang banyak yang harus kita pahami, karena kalau kita salah pemahaman maka akan berbeda pula mentafsirkan pemahaman tersebut. Pembahasan kedua dengan pertanyaan, ketika pemilik diketahui memang sengaja didirikan perseroan terbatas dengan itikat yang tidak baik, dapatkah pemegang saham tersebut digugat atas perbuatan yang dilakukan atas nama perseroan terbatas? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur mengenai tanggung jawab pemegang saham, yaitu pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Meskipun pemegang saham dikonstruksi sebagai pemilik dari perseroan, namun hukum membatasi tanggung jawabnya dengan acuan pertama, pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan maupun atas kerugian yang dialami perseroan. 2. Risiko yang ditanggung pemegang saham hanya sebesar investasinya atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada perseroan. 3. Dengan demikian, pada prinsipnya pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas utang perseroan. Prinsip ini diperjelas lagi dalam penjelasan pasal Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 3 ayat 1 bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setorannya atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Tanggung jawab pemegang saham yang terbatas inilah yang dilakukan dalam istilah tanggung jawab terbatas. Dan ada beberapa tanggung jawab terbatas pemegang saham yang tidak berlaku apabila 1. Persyaratannya sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. 2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. 3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. 4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Jadi, tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang mungkin dimilikinya digugat apabila terbukti terjadi hal-hal yang saya sebutkan tadi, yakni antara lain terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan
pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya, yaitu pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, dan pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan jadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Selanjutnya bahasan terakhir tentang macam-macam badan usaha non badan hukum di Indonesia beserta perbedaannya. Macam-macam badan usaha non badan hukum. Pertama ada usaha dagang atau perusahaan dagang. Kedua, persekutuan perdata atau maskap. Ketiga, firma komanditer. Yang kita bahas pertama adalah aturannya. Dalam aturan usaha dagang atau perusahaan dagang tidak ada aturan khusus yang mengatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, aturan firma, maskap, dan CV, aturan dalam pasal 1313 BW. BW itu singkatan dari Burgerlijk Wetboek dalam bahasa Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasalnya berisi tentang aturan perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Kemudian tertuang dalam pasal 1618 sampai 1652 BW, dan ada juga di pasal 15 sampai 35 WVK. WVK itu singkatan dari Wetboek van Koophandel atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Bahasan kedua adalah cirinya. Ciri usaha dagang atau perusahaan dagang. Satu, pemiliknya adalah perseorangan. Dua, di mata hukum tidak ada perbedaan antara usaha dagang dengan pemiliknya. Tiga, bentuk manajemen teknologi dan keterampilan dikelola seorang saja. Empat, orang lain dalam perusahaan merupakan pembantu perusahaan. Kemudian ciri dari maskap dalam pasal 1618 BW. 1. Suatu perjanjian. 2. Badan usaha antara dua orang atau lebih. 3. Maskap mengikatkan diri untuk memperoleh keuntungan atau kekayaan. 4. Dengan mana tiap-tiap peserta atau sekutu harus memasukkan sesuatu yang disebut imbreng atau pemasukan, baik yang berupa uang, barang, ataupun kerajinan yang berupa tenaga. 5. Adalah untuk mencari keuntungan material. Kemudian ciri firma dan CV sama halnya dengan maskap, karena maskap merupakan genus dari firma dan CV. Oleh karenanya segala yang diatur BW terkait maskap juga berlaku untuk firma dan CV, sepanjang tidak diatur secara khusus dan menyimpang dari WVK. Sesuai dengan amanat pasal 1 KUHD Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyatakan bahwa WVK adalah spesial dari BW. Bahasan ketiga adalah pendirian usaha non badan hukum usaha dagang. Pertama, mengajukan izin domisili ke pemerintahan daerah setempat seperti kelurahan atau kepala desa. Kedua, mengajukan izin kepada dinas terkait seperti Dinkop UMKM atau Dinas Industri dan Perdagangan. NPWP nomor pokok wajib pajak pribadi dan SIUP surat izin usaha perdagangan. Ketiga, atau juga bisa dengan akta pendirian dari notaris agar ada bukti autentik pendirian perusahaan. Akta ini berbentuk partage akta atau apa yang dibuat pihak di hadapan notaris. Pendirian maskap. Pertama, bahan usaha ini merupakan overeenkomst yang konsensual bukan real, sehingga dianggap setelah adanya kesepakatan antara para anggota atau sekutunya atau perseronya.
didaftarkan karena pada hakikatnya maskap tidak berpengaruh keluar secara ekstern. Pendirian firma dan CV berlaku ketentuan pendirian lama dan ketentuan pendirian baru. Ketentuan pendirian lama termuat dalam pertama pasal 22 WFK yang berisi menjelaskan tentang buat akta pendirian yang di dalamnya ada pernyataan para sekutu menerangkan keinginan mereka mendirikan firma atau CV dan sekaligus anggaran dasar CV tersebut. Kedua, pasal 23 WVK. Akta tersebut didaftarkan ke panitera pengadilan yang berwenang sesuai dengan domisili firma atau CV yang tercantum dalam anggaran dasar. Ketiga, pasal 28 WVK. Fakta tersebut diumumkan dalam berita negara. Ketentuan pendirian firma dan CV yang baru meliputi pertama, melalui sistem administrasi badan usaha. Kedua, melalui persetujuan menteri. Ketiga, ada proses pengajuan nama. Ketentuan ini bersumber dari Permenkumham nomor 17 tahun 2018. Perbedaan terakhir mencakup pembubaran. Pembubaran usaha dagang meliputi: pertama, pembubaran cukup dengan mengajukan pencabutan atas semua izin yang pernah diperoleh. Kedua, jika dibentuk dengan akta notaris, maka dibuatkan akta pembubaran di hadapan notaris. Pembubaran mazhab dalam pasal 1646 BW. Pertama, melewatnya waktu untuk mana mazhab diadakan. Dua, musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan. Ketiga, atas kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu. Keempat, jika salah seorang sekutu meninggal atau dinyatakan pailit, pembubaran ini diputuskan oleh putusan hakim berdasarkan gugatan untuk mengakhiri mazhab yang tertuang dalam pasal 1647 BW. Terakhir, pembubaran firma dan CV. Ketentuannya dalam pertama, pasal 1646 sampai 1652 BW. Kedua, dalam pasal 31 WVK yang menyatakan apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam jangka AD berakhir, dan kemudian apabila ada sekutu yang berhenti atau mengundurkan diri, pembubaran ini harus dibuatkan dalam bentuk akta autentik yang didaftarkan di panitera pengadilan negeri dan diumumkan dalam berita negara. Jika terjadi para sekutu di dalamnya bercampur harta kekayaan, maka firma berubah menjadi usaha dagang seperti menikah, kecuali ada perjanjian pemisahan harta atau yang dimasukkan sebagai nimbrang adalah barang bawaan. Sekian pembahasan saya untuk menjelaskan beberapa penjelasan di mata kuliah hukum perusahaan. Selebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.